dengan presisi yang tinggi. Tapi kalau masih dengan di dalam, ya artinya domestik masih boleh Pak. Jadi misalnya 1.000 orang digantikan oleh 10 mesin bisa, 1.000 orang digantikan oleh 5 mesin bisa. Itu namanya substitution. Terjadilah substitusi manusia dengan mesin. Ya. Tapi untuk produk-produk yang membutuhkan high technology tinggi, teknologi tinggi nggak bisa kita ganti. Kenapa bisa kita ganti? Ya memang seperti itu. Bapak nggak bisa menyusun orang sampai 1.000 orang disusun di pinggir laut, suruh ngebor nih Pak kalau tidak punya mesin. Impossible. Ya. Oke, berarti seperti itu ya. Jadi kalau mau lihat, nah ini dia melakukan proses transformasi atau transformation dari input menjadi output. Jangan lupa, begitu dia jadi output, tidak output saja Pak yang dihasilkan dari proses transformasi tadi. Kita itu harus ingat, yang output itu positif buat masyarakat. Ya, karena daya gunanya bisa digunakan oleh masyarakat. Tapi jangan lupa, sebagian dari proses produksi tadi ada menghasilkan sisa. Betul. Sisanya apa? Afdalnya tadi. Sisa-sisa dari proses produksi. Nah ini kalau dikasih ke masyarakat nggak mau, masyarakat nolak. Outputnya mau, tapi afdalnya nggak mau. Makanya supaya aman ya, perusahaan aman, masyarakatnya dapat menerima kedatangan dia, keberadaan dia, maka afdal tadi, sisa-sisa tadi harus diselesaikan oleh siapa? Oleh perusahaan supaya dia tidak mengotori lingkungan ya environment kita. Apalagi sekarang itu kita sudah masuk di era go green. Ya, betul Pak. Betul sekali Bu. Go green ekonomi ya. Jadi kita harus mengurangi emisi karbon Bu. Mengurangi emisi karbon dan seterusnya ya. Kalau bisa itu lingkungan kita nggak rusak Pak. Kenapa rusak? Karena kita itu sudah dikenal Pak. Ya. Enggak Pak. Paru-paru dunia itu ada di Indo, ya kan? Kan kita sudah kenal. Oksigen itu O3 khususnya ya yang menjaga kestabilan. Siapa yang ada di kutub utara dan kutub selatan sedikit demi sedikit itu mulai cair. Ya nanti ini teman-teman yang ahli di situ yang bicara ya. Nah ini kan nggak boleh kalau terus-terusan. Benar nggak? Betul. Nah, makanya itu jangan sampai kita itu menjadi produsen pengekspor kebakaran hutan ya. Tetangga kita udah marah-marah terus tuh. Ya. Hutan di Riau kebakar, hutan di Kalimantan terbakar ya. Asapnya kemana? Tetangga Pak. Iya Bu. Betul. Asapnya kemana? Ibu masak aja kanan kiri tetangga kita membau ya. Aduh lagi bikin sate kena Malaysia Bu. Nah itu dia. Jadi jangan sampai kita itu diprotes ya sebagai pengekspor asap. Ya kan? Nah jangan sampai ya. Ibu paham sekali. Oke. Nah sekarang fungsi perusahaan itu apa? Perusahaan tadi udah saya singgung. Dia yang mengolah, merubah, meng-create ya. Jadi barang dan jasa tidak muncul dengan sendirinya, turun dari langit, jatuh terus kita gunakan. Nggak ada itu Pak. Ya. Tapi harus diciptakan, di-create. Ya, dari apa itu? Dari faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Ya. Selanjutnya dirubah menjadi apa? Transformasinya ada dua, yaitu yang positif, goods and services itu positif, artinya barang dan jasa. Tapi yang negatif adalah limbahnya. Nah makanya itu ada namanya ekonomi lingkungan. Ya, jadi Bapak dan Ibu kalau di Prancis itu ketat ya, orang mau mendirikan usaha nggak punya AMDA nggak dikasih izin. Ya, kalau di luar negeri sudah bagus itu. Ya, Bapak kalau lihat sama mereka punya sungai ya, kayak kita punya sungai Citarum, Citando ya kan, yang membelah kota itu. Tapi faktanya apa? Nggak bisa dialirin. Oleh kita mau main-main di situ nggak bisa. Ya, kalau mereka transportasi itu banyak kan pakai sungai Pak. Ya, sehingga apa? Ongkos angkutnya murah gitu.
Ya, kenapa kita sama-sama punya sungai nggak bisa? Coba aja Anda jalan-jalan ke Prancis, ya, Anda jalan-jalan ke Jerman, begitu, ya. Mereka bisa gunakan sungai itu sebagai alat transportation kan memang dalam operation itu sah ya kita menggunakan transportasi ada 4 katanya apa itu darat, laut ya atau air ya air bisa laut dengan kapal ya terus udara ya dan yang keempat apa transportation melalui ada yang tahu yuk teman-teman Darat, tahu laut, nggak udara, bawah tanah Bu. Yang karya Elon Musk. Oh, itu Bapak sudah mau gitu MRT ya? Bukan Pak. Bisa bawah tanah, bisa di atas tanah juga bisa. Jadi transportation moda yang keempat itu pipe. Baru dengar Bu. Hah? Baru dengar. Pipe itu pipa Pak. Ya itu pipa Elon Musk Bu. Pipa Elon Musk bawah tanah ya Bu. Elon Musk tadi. Pipe itu pipa. Jadi kita Pertamina nggak usah mengangkut minyak bumi ya. Kalau misalnya tangki-tangkinya diangkut pakai truk, ternyata di Rancaikek mau masuk Bandung banjir Pak, nggak bisa masuk itu. Akibatnya apa? Banyak pompa-pompa bensin SPBU yang kosong stoknya. Padahal dicek enggak, Pertamina produksinya lancar. Tapi kenapa di Bandung kekurangan stock out? Ya itu tadi. Ada banjir Pak di Rancaikek, nggak bisa masuk dia. Akhirnya apa? Banyak SPBU yang menyatakan premium habis. Dulu zaman premium. Sekarang Pertalite habis misalnya gitu. Ya, kenapa? Ini kalau kita menggunakan transportasi darat diangkut dengan mobil tangki kapasitas 5.000 liter, 9.000 liter, 11.000 liter. Nah, kalau lewat darat ada banjir nggak nyampe. Padahal Cirebon yang Cirebon kemudian Jawa Tengah itu yang Cilacap itu produksi semua tapi nggak nyampe ke Bandung Pak. Kenapa? Mau masuk Bandung tertahan dia karena ada banjir gitu ya. Jadi yang keempat tuh pipa ya. Anda gunakan air bisa pakai pipa, Anda gunakan itu tadi yang saya bilang bahan bakar harusnya pakai pipa bisa Pak. Kenapa? Cuman ya ini mohon maaf ya, saya mohon maaf. Kenapa? Kita belum berani menggunakan bahan bakar pakai pipa. Kenapa? Kalau benar gaspol itu pakai pipe Pak. Nggak usah itu tabung LPG diangkat junjung nggak perlu. Kalau kitanya orangnya sudah disiplin. Disiplin nggak kita itu? Belum ya. Belum. Kenapa? Buktinya? Nah ini PLN ini sering nggak kecurian listrik? Sering Bu. Nah sering sekali kan dari sumber keluarnya sekian. Bener Bu, losses. Oknum ya. Bu. Terus ternyata banyak yang cantol. Ya bener Bu, banyak yang cantol curi listrik. Nah itu dia banyak yang nyantol Pak. Jadi kalau disuruh bayar nggak mau. Ya, makanya PLN terus marahnya itu disangsi begitu ketahuan yang ini mencuri pencuri listrik lah ya, pencuri listrik langsung divonis, dia akan dikenakan berkali-kali lipat itu ya. Jadi jangan sekali-kali. Mungkin dia dengan cara saya nggak paham ini ya, bukan ilmu saya. Apanya ditaruh di mana saya nggak tahu. Pokoknya ada sehingga meterannya itu nggak berlaku ya. Dia mau sekian misalnya kapasitas daya itu R berapa misalnya yang berapa ya paling 1.300 ya. 1.300 ya 1.300 dia bisa kapasitas 3.500 berapa 3.500 merubah daya 3.500 kalau kita curang kan kita kasih aja cantolan cantolannya itu hanya oleh mereka yang
tahu gitu ya. Nah ini banyak Pak, jadi kalau gas, kemudian apa namanya, tadi saya katakan bahan bakar ya, itu dipakai pipe itu bahaya karena kita itu belum disiplin ya. Bukan apa-apa, bukan soal mencurinya jelas udah salah ya. Tapi